Saat ini jalanan sepi tanpa seorang pun. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa rekaman. Su Yuking masih meringkuk di sofa. Namun dia sudah mulai tertidur dengan perlahan. Dia terus-menerus mengerutkan alisnya. Dia mengangguk-angguk seperti ayam mematuk beras. Namun dalam keadaan setengah tidur setengah terjaga. Dia tiba-tiba melihat ke arah pintu. Melihat Chen Mo tidak kembali. Dia pun menggosok matanya lagi. Dia bertahan sejenak. Chen Mo menarik tudung jas hujannya. Dia membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Di manakah sebenarnya pelaku kejahatan itu? Dia menggenggam tangan dengan erat. Lengannya jas hujan tersibak oleh angin. Lumpur memercik di celana. Langkah yang diam semakin berat. Dia akhirnya melepas jas hujan yang memang tidak nyaman dipakai. Dia terus berkeliling di sekitar lokasi kejadian yang gelap. Berjalan mondar-mandir di sekitar lokasi selama setengah jam. Hingga waktu menunjukkan tengah malam. Namun dia masih belum melihat seorang pun yang mirip dengan pelaku. Bahkan dalam setengah jam ini, dia tidak melihat seorang pun lagi. Hujan terus-menerus membasahi pakaiannya yang basah. Tetesan air dingin menghantam wajahnya. Seperti ribuan cambuk kecil. Setiap hentakan membuat hatinya berdenyut-denyut kesakitan. Hujan deras mengamuk di sekeliling. Jalanan sepi tanpa seorang pun. Hanya sesekali petir membelah langit. Memberikan sedikit cahaya di malam yang gelap. Namun, pemandangan di depannya justru membuat suasana hatinya yang sunyi semakin berat. Dia sudah berkeliling di tempat kejadian ini. Sudah cukup lama. Namun sekelilingnya begitu kosong. Selain suara hujan, angin, dan petir. Selain itu, tidak ada yang bisa didengar. Di mana ada tanda-tanda bahwa pelaku mungkin muncul. Dalam keheningan, dia membiarkan hujan mengalir seperti gelombang mencucinya. Kedinginan dan kebasahan membuatnya tidak peduli. Karena saat ini, hatinya sudah terisi oleh jenis kedinginan yang lain. Kedinginan yang tak berdaya tanpa jawaban. Bagaimana mungkin? Apakah benar-benar terlewatkan? Diam-diam bergumam. Suara itu terdengar sangat lemah di tengah hujan. Meskipun pembunuh ini tidak beraksi di sini dalam kehidupan ini. Dia tetap sangat ingin tahu. Apa sebenarnya jenis orang yang melakukan kejahatan seperti ini? Dan juga, orang seperti ini adalah penjahat potensial yang sangat berbahaya. Chen Mo berpikir. Dia tidak mungkin mengikat Su Yuking di sisinya. Selalu berada di sisi, tidak pernah berpisah. Sangat mungkin, sesuai dengan takdir. Su Yuking akan secara tidak sengaja ditemuinya lagi. Sekali lagi terluka olehnya. Chen Mo tidak ingin menyerah begitu saja. Selama bertahun-tahun yang lalu, dia berulang kali memeriksa dokumen-dokumen itu. Berulang kali melakukan investigasi. Menahan siksaan selama ribuan hari dan malam. Kasus ini adalah sakit yang ada di dalam hatinya. Meskipun tidak ada petunjuk, meskipun semuanya tampak telah terlupakan, dia masih dengan gigih mencari itu. Harapan yang sangat tipis. Bahkan terkadang, bahkan dirinya sendiri tidak tahu mengapa begitu bertahan. Jika saya tidak bisa menemukan pembunuhnya, lalu bagaimana dengan ketidakadilan Su Yuking? Meskipun hanya ketidakadilan dari kehidupan sebelumnya. Dia berkata pelan. Tatapannya semakin mantap. Meskipun hujan lebat menghadang, dia tetap mengangkat kepalanya. Seolah ingin mencari jawaban dari langit yang gelap. Ketika dia bersiap untuk melanjutkan di tengah hujan. Mencari petunjuk yang mungkin ada. Tiba-tiba, ponselnya bergetar beberapa kali. Dia segera mengeluarkan ponselnya. Layar menunjukkan sebuah pesan. Ini adalah pemberitahuan pembaruan gambar dari kamera pengawas. Dia segera membuka layar kamera pengawas di ponselnya. Dalam gambar, meskipun wajah Su Yuking tampak ngantuk, meskipun takut dengan lingkungan yang sepi, dia tetap mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia sedang ragu-ragu. Jelas sekali karena dia sudah lama tidak pulang. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Halo, halo, halo. Dia langsung menekan tombol panggilan pada monitor. Suara mendadak ini mengejutkan Su Yuking. Hingga dia menemukan sumber suara di depan pintu. Ini adalah sebuah kamera pengawas. Dengan penasaran dia bertanya. Saya terhambat oleh sesuatu. Akan segera kembali. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu mengantuk, tidurlah dulu. Kerja. Dia berusaha untuk berbicara dengan nada yang lembut. Bagus jika kamu tidak apa-apa. Saya belum mengantuk. Menunggu kamu kembali. Su Yuking menahan ekspresi lelahnya.
menuju arah monitor, memaksakan senyuman lembut. Baiklah, saya segera kembali. Tidak lama, di dalam ruangan hanya tersisa suara dari televisi. Suara krayon Shinchan dari kartun. Su Yuking kembali ke sofa dengan tubuh yang lelah. Sekali lagi ia membungkus dirinya dengan selimut. Hanya saja saat ini, dia dalam kelelahan, ada sedikit rasa lega di wajahnya. Saat ini, pelaku tidak mungkin muncul lagi. Chen Mo mengangkat kepala menerima guyuran hujan. Berharap apakah dia dan Lila Oshi kembali. Waktu di rumah itu, pelaku telah melewati tempat kejadian. Suara petir tiba-tiba menggelegar. Tiba-tiba, dalam benak Chen Mo terlintas kemungkinan lain, yaitu apakah pelaku sudah ia temui. Namun ia belum menyadarinya. Malam ini, apakah ada seorang tersangka yang telah ia abaikan? Menerima pembasuhan dari hujan lebat, pikiran Chen Mo perlahan menjadi jernih. Ini adalah kebiasaannya saat berpikir. Entah saat di tengah hujan lebat, atau di bawah shower di kamar mandi rumah. Ketika air mengalir dari atas ke bawah membasahi tubuhnya. Selalu membuat aktivitas otak yang diam meningkat. Segera melonjak. Dia akhirnya merapikan semuanya sekali lagi. Semua orang dan kejadian yang ditemui malam ini. Satu pun, karakter dan lokasi yang mungkin berhubungan dengan Su Yuking. Dia berusaha keras untuk mengingat semuanya. Gambar-gambar mulai cepat berlalu di depan matanya. Mulailah dengan toko serba ada. Orang pertama yang ditemui adalah kakak perempuan di toko serba ada. Selanjutnya adalah Lin Yuan dan 3 preman. Apakah ada kemungkinan bahwa pelaku ada di antara mereka? Kali ini, Chen Mo tidak membiarkan siapapun pergi. Orang-orang yang dapat disimpulkan. Bahkan jika itu adalah orang yang sering dilecehkan. Lin Yuan yang terlihat sangat lemah. Kali ini, Chen Mo tidak melewatkan satupun. Juga dipaksa oleh Chen Mo untuk menjadi objek pertanyaan. Memori kembali. Jejak petunjuk mundur. Gambar menjadi semakin jelas. Apakah Lin Yuan mungkin adalah pelaku? Saat gambar demi gambar kembali, Chen Mo mengeliminasi kemungkinan ini. Saat itu, Lin Yuan sedang dirampok oleh 3 preman. Dia tidak membawa senjata apapun. Tas sekolahnya juga terbuka. Semua barang di dalamnya telah dikeluarkan. Artinya, Lin Yuan saat itu dirampok oleh 3 orang preman. Semua tempat di tubuhnya yang bisa menyimpan barang telah digeledah oleh 3 orang preman. Dan semua barang yang ia bawa sudah jatuh di sekelilingnya. Dan di antara barang-barang itu tidak ada tanda-tanda pisau buah yang berbahaya. Dia tidak membawa senjata. Lalu bagaimana dia bisa, dalam situasi kebetulan bertemu Su Yuking ini, pergi bersamanya ke tempat terpencil ini, kemudian, tiba-tiba mengeluarkan pisau buah yang sama sekali tidak dibawanya. Percobaan pemerkosaan, membunuh Su Yuking, ya, Lin Yuan mengatur penanganan. Selanjutnya ada 3 preman. Ketiga orang itu memiliki motif yang sama. 3 orang juga sangat cukup. Tidak mengherankan bila preman seperti ini tergoda oleh kecantikan. Tapi masalahnya adalah, senjata yang mereka pegang bukanlah senjata yang digunakan dalam tindakan kriminal. Hanya cukup untuk melakukan kejahatan saja. Ketiga orang itu sulit untuk ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu, berbagai pejalan kaki, tunawisma, dan pengantar makanan yang dijumpai. Waktu yang mereka habiskan di dunia ini. Semuanya telah bersentuhan dengan senjata tajam. Tapi pisau ini bukanlah yang digunakan dalam kejahatan. Pejalan kaki lainnya juga terburu-buru. Lewat sana sama sekali tidak melihat ada orang. Seperti seseorang yang pergi dengan membawa pisau buah. Namun sebelum mengecualikan mereka, Chen Mo tiba-tiba kembali ke suatu momen. Yang menurutnya sudah tidak mungkin dilakukan oleh orang itu. Yaitu Zhou Hao. Zhou Hao karena masalah ibunya. Menjatuhkan pisau buah yang sangat cocok dengan senjata. Jatuh di lokasi kejadian. Dia melarikan diri. Namun jika keadaan ibunya tiba-tiba stabil, setengah jam cukup baginya untuk mengunjungi rumah sakit. Itu adalah perjalanan pulang pergi. Jika dia kembali lebih awal, waktunya seharusnya tepat sekitar jam 11 malam. Pada waktu ini, Silen kebetulan pergi ke rumah Guru Li. Tidak melihatnya di tengah jalan adalah hal yang wajar. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Zhou Hao yang menemukan pisau buahnya jatuh. Apakah mungkin dalam perjalanan pulang, dia pergi membeli pisau buah yang baru? Dalam proses penyelidikan kasus, polisi telah pergi ke toko yang menjual alat pemotong serupa. Sudah dilakukan penyelidikan. Namun,
hujan malam yang deras terlalu besar. Banyak orang mengenakan jas hujan atau membawa payung untuk membeli pisau. Juga pada dasarnya tidak ada yang akan melihat dengan seksama siapa orangnya. Seperti apa wujudnya. Mereka hanya membayar dan pergi. Siapa yang bisa mengingat begitu banyak? Jadi hampir tidak ada petunjuk yang efektif. Tetapi ada satu petunjuk yang benar-benar ada. Yaitu, pemilik toko ingat bahwa ada seseorang yang datang larut malam. Tetapi tidak ingat waktu yang tepat. Tetapi sekitar waktu antara pukul 22 hingga pukul 23. Memang ada seseorang yang datang untuk membeli pisau buah. Jika Zhou Hao dalam perjalanan pulang, pergi membeli pisau yang baru. Jadi dia sebagai tersangka dalam kasus ini. Memang ada kemungkinan itu. Setelah menyusun semua informasi, justru Zhou Hao kembali masuk ke dalam daftar kecurigaan Sun Mo. Adapun untuk orang lain, sebagian besar orang telah dia keluarkan dengan berbagai alasan. Namun, untuk memverifikasi ini sangat mudah. Sekarang pergi ketuk pintu rumah Zhou Hao. Jika dia sudah pulang, dan memang baru membeli pisau buah, maka kecurigaannya akan semakin berat, ketika semua kemungkinan yang tidak mungkin telah dikeluarkan. Sisa satu kemungkinan yang ada. Sekalipun itu tidak masuk akal, dia hanya bisa menjadi satu-satunya kebenaran. Namun setelah mengalami kesalahpahaman dengan Lian, Sun Mo sekarang tidak akan mudah mengambil keputusan. Zhou Hao hanya dimasukkan sebagai tersangka utama. Untuk orang lain, Sun Mo juga tidak berniat untuk menurunkan kewaspadaan. Semua orang yang dia temui malam ini, dia telah mencatat dengan dalam. Bersiap untuk menyelidiki lebih lanjut setelah ini. Yang perlu diselidiki sudah berusaha semaksimal mungkin. Berjalan bolak-balik di sekitar sini selama 1 jam. Sudah saatnya untuk pulang. Pertama, lihat dulu ke rumah Zhou Hao. Hal-hal lain akan diatur perlahan besok. Menutup mata dan menahan kesunyian yang dihantam air hujan yang dingin. Mengatur ulang semua petunjuk sekali lagi. Kemudian berjalan menuju rumah Zhou Hao. Meski malam ini Zhou Hao tidak pulang, atau dia tidak membeli senjata lagi, kecurigaannya langsung terhapus. Chen Mo sebenarnya juga tidak keluar malam ini. Meskipun belum berhasil menangkap pembunuh, tapi dia selalu merasakan bahwa dia telah menangkap beberapa pemikiran yang halus. Hanya saja pemikirannya belum bisa terhubung untuk sementara. Tak lama, Chen Mo tiba di dekat rumah Zhou Hao. Yang dia harapkan untuk dilihat adalah rumah Zhou Hao dalam keadaan gelap. Namun sayangnya, dia melihat rumah Zhou Hao terang benderang. Ini membuat hati yang sunyi merasa berat secara instingtif. Untuk Zhou Hao, indera dia sebenarnya masih baik. Zhou Hao menjadi tokoh sekolah yang sangat terkenal karena keburukannya. Sebenarnya adalah, dia lebih banyak membuli. Adalah orang-orang yang suka membuli orang lain. Sekelompok orang ini dia intimidasi. Lalu mulai diam-diam menyebarluaskan keburukan-keburukannya. Akibatnya, namanya perlahan menjadi buruk. Nama itu juga menjadi terkenal. Karena bahkan orang-orang yang biasanya membuli pun akan dibuli olehnya. Betapa jahatnya orang ini. Sebenarnya, Zhou Hao tidak pernah membuli teman sekelas yang tidak bersalah. Perilaku berandalnya selalu hanyalah pelindung dirinya sendiri. Karena mengetahui hal ini, maka dia diperlakukan dengan diam. Sama seperti teman baik. Baik perilaku berandal di sekolah, maupun bergaul dengan preman di luar. Semua itu demi dirinya sendiri dan ibunya. Seorang yatim piatu dengan ibunya selalu saja menjadi korban berbagai macam penghinaan. Zhou Hao berteman dengan preman, juga demi ibunya saat berjualan. Sedikit mengurangi rasa tertekan. Sebenarnya orang ini tidak buruk. Setidaknya, dia ingin memahami dengan diam. Dia sebenarnya tidak buruk. Namun, seperti yang dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Dia juga tidak tahu apakah Zhou Hao akan mengalami hari seperti ini. Sudah terlalu lama memakai topeng. Sungguh-sungguh membangkitkan niat jahat dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan perlahan, dia berjalan ke depan pintu rumah Zhou Hao. Tok, tok, dia mengetuk pintu dengan lembut. Tidak lama kemudian, terdengar suara, klik. Pintu terbuka. Dengan handuk di atas kepalanya. Dengan badan telanjang, Zhou membuka pintu. Waduh, Lao Mo, apa-apaan ini? Kenapa kamu belum pulang di saat seperti ini? Dari mana kamu mendapat jas hujan ini? Zhou Hao melihat ke atas dan ke bawah. Menyadari Chen Mo tidak tahu hujan sebesar ini. Mengapa tidak pulang tidur di malam hari?
Masih berlama-lama di luar. Apa tujuanmu melakukan ini? Jas hujan yang dipinjamkan oleh Li Laoshi. Sambil berbicara, Chen Mo melirik ke dalam kamar Zhou Hao. Hanya dengan sekali lihat, dia melihat di atas meja Zhou Hao. Terdapat sebuah pisau buah yang masih baru. Dengan kata lain, dalam penyelidikan polisi, pemilik toko itu tidak melihat dengan jelas. Orang yang membeli pisau buah di malam hari adalah Zhou Hao. Kamu benar-benar bertemu dengan Li Laoshi. Maaf ya, baru saja ada masalah di rumah ibu saya. Saya terburu-buru dan lupa meminjamkanmu payung. Zhou Hao tersenyum dengan penuh penyesalan dan berkata, di luar sangat berangin dan hujan lebat. Bagaimana kalau kamu masuk saja? Chen Mo melepas jas hujannya dan masuk ke rumah Zhou Hao. Lao Mo, apa yang kamu lakukan di luar malam-malam seperti ini? Zhou Hao mengusap rambutnya sambil bingung bertanya. Apakah kamu baru pulang? Melihat tindakan Zhou Hao ini, Chen Mo segera bertanya. Ya, angin dan hujan memang sangat besar. Payung saja tidak bisa menahan hujan. Zhou Yan menjawab setelah itu. Melihat ke arah Chen Mo dan berkata, kamu belum bilang kamu sedang melakukan apa. Tidak ada, saya hanya suka keluar di hari hujan seperti ini. Sambil kehujanan sambil jalan-jalan. Chen Mo berkata dalam diam. Jadi kamu benar-benar unik. Zhou Hao juga tidak terlalu memikirkan itu. Mendorong pisau buah di atas meja. Makan sedikit buah. Kamu tadi berlari dengan terburu-buru. Pisau itu jatuh ke tanah. Apa kamu lupa? Kenapa kamu membeli yang baru lagi? Chen Mo mengambil pisau buah di meja Zhou Hao dan berkata, wah, saya bilang, kenapa saya sudah mencari di semua saku tetapi tidak menemukannya? Ternyata jatuh. Jatuh di mana? Zhou Hao segera bertanya dengan penasaran. Diambil oleh Li Laoshi. Diperkirakan dibuang seperti sampah. Bergabung dengan tumpukan sampah yang besar. Kamu ambil kembali juga tidak ada suaranya. Ya sudah, lagi pula sudah membeli yang baru. Pisau burung itu sebelumnya saya gunakan untuk memotong kayu. Sehingga menjadi sedikit tumpul. Juga tidak terlalu mudah digunakan. Tidak masalah lagi. Zhou Hao tertawa lebar dan berkata. Pada saat ini, senyumnya alami namun diam. Namun di dalam hati, ia merasa suram. Waktu kembalinya Zhou Hao dapat cocok dengan waktu kejadian. Dan ternyata dia benar-benar membuat satu lagi. Dengan jenis senjata yang sama seperti yang diperkirakan oleh ahli forensik. Dalam diam seperti ini. Bahkan untuk mengesampingkannya juga sangat sulit. Zhou Hao merenung sejenak tentang apa yang harus dikatakan. Ada apa? Zhou Hao melihat ekspresi diam itu agak aneh. Dia segera berkata dengan berani. Apakah kamu mengalami sesuatu? Apakah seseorang mengganggumu? Jika ada masalah, katakan saja kepada temanku. Meskipun Zhou Hao mendengar bahwa hubungan Chen Mo cukup kuat, namun melihatnya sangat kesulitan. Itu mungkin berarti dia menghadapi karakter yang lebih kuat. Zhou Hao merasa hidupnya tidak berarti. Dia tidak takut pada siapapun. Benar-benar ada orang seperti ini. Dia bahkan berani untuk membela temannya. Kita bisa dianggap sebagai teman, kan? Chen Mo ragu-ragu sejenak dan berkata, bagaimana ini bisa dianggap demikian? Kita semua adalah saudara baik. Zhou Hao semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chen Mo. Sambil tersenyum, dia menepuk bahunya dan berkata, kalau begitu, saya akan katakan. Saya tidak ingin suatu hari melihatmu. Karena terjerat masalah yang buruk. Jadi, saya berharap kamu berpikir lebih matang saat bertindak di masa depan. Pertimbangkan konsekuensinya dengan lebih baik. Bibi juga tidak bisa tanpa kamu di sisinya. Diam-diam menatap mata Zhou Hao dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Zhou Hao terkejut sejenak. Kemudian, dia merasa sedikit terharu. Saya melakukan segala sesuatunya dengan bijaksana. Namun, jika saya benar-benar mengalami masalah, ibu saya juga meminta bantuanmu untuk menjaga beberapa hal. Tidak masalah, asal kamu tidak terjerat dalam beberapa. Chen Mo terdiam sejenak berpikir. Hal-hal yang melanggar hukum. Kecuali jika berkelahi. Tidak membiarkan Zhou Hao berkelahi jelas tidak mungkin. Tetapi hal-hal lain masih bisa dinasihatkan sedikit. Orang lain tidak tahu bagaimana gaya saya bertindak. Apa kamu masih tidak tahu? Tenang saja. Aku tidak akan. Zhou Hao tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak masalah. Saya datang malam ini hanya ingin berbagi dengan kamu yang mengatakan semua ini. Kalau begitu,
Saya pergi dulu. Chen Mo berdiri dan bersiap untuk berpamitan. Zhou Hao juga tidak meminta untuk menahannya. Setelah mengantar Chen Mo pergi, ini membuatku bingung. Bagaimana Lao Mo tahu rencanaku di sekolah untuk menjual rokok palsu kepada para penjahat itu? Jika bahkan dia tahu, maka tampaknya hal ini akan mudah terungkap. Saya harus memberitahu Lao Zhang untuk berjaga-jaga. Jika tertangkap, itu akan sangat merepotkan. Zhou Hao melihat Chen Mo berkeliling di dekat rumahnya malam ini. Cara bicara ragu-ragu. Sepertinya dia mengetahui berita ini dari saluran tertentu. Tetapi dia tidak berani memastikan. Jadi, dia hanya bisa mencoba memberikan nasihat dulu. Ia tidak bisa tidak merasa sangat terharu di dalam hatinya. Cuaca badai dan hujan ini. Ternyata Lao Mo rela untuk hal sepele ini. Datang sendiri dan berdebat di bawah hujan. Memiliki saudara yang peduli seperti ini sangat jarang. Benar-benar saudara yang baik yang sulit ditemui. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Lao Mo selalu dianggap sebagai saudara di dalam hati. Melihat sosok yang pergi dengan diam, ia dengan konyol memukul-mukul dadanya. Mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Hao dengan perasaan yang rumit. Chen Mo mengambil jas hujan Li Laoshi yang sudah lama dilepas. Ia kembali secara diam-diam ke depan pintu rumah Li Laoshi. Menaruh jas hujan di depan pintu. Namun ia tidak memperingatkan Li Laoshi. Karena saat ini dari dalam rumah terdengar suara yang sangat halus. Hanya orang yang pendengarannya baik yang dapat mendengar. Suara yang tidak pantas untuk anak-anak. Dalam perjalanan pulang. Selama perjalanan merasakan guyuran hujan deras. Hati yang diam pun secara perlahan mulai terbuka. Jika Zhou Hao benar-benar pelakunya, maka setidaknya masih bisa memberikan arahan yang tepat. Menghilangkan fase sifat jahat. Malam ini bertemu begitu banyak orang. Sementara ini tidak bisa menemukan yang kedua. Yang lebih mencurigakan daripada dia. Diam saat ini. Hanya bisa sementara menjadikan Zhou Hao sebagai tersangka utama. Sambil mengamati apakah akan ada kasus yang terjadi baru-baru ini. Yang terpenting adalah untuk sementara mengikat Su Yuqing di sampingnya. Tidak bisa membiarkannya bertemu sendirian. Bahaya sampai ia mengatur semua petunjuk malam ini. Kemudian menyusunnya kembali dengan jelas. Mungkin kekuatan satu orang saja tidak cukup. Dia bersiap mengumpulkan semua petunjuk yang didapat di kehidupan sebelumnya. Dan petunjuk yang didapat malam ini untuk disusun dalam satu buku. Kemudian mencari beberapa rekan untuk melakukan pemecahan bersama. Di kehidupan sebelumnya, dia berhasil dengan cara seperti ini. Dapat melihat dari banyak sudut yang baru. Melihat beberapa titik buta dalam kasus. Dan akhirnya memecahkan kasus tersebut. Tentu, ini bukan metode yang selalu berhasil. Kadang-kadang kepadatan petunjuk menentukan ketepatan penalaran. Jika bahkan petunjuknya dikumpulkan dengan asal-asalan, maka penalaran juga akan sulit untuk berkembang. Meskipun penalaran tidak seberat Conan. Animasi. Kita juga bisa melihat karakter utama sering berada di tempat kejadian. Aktif mengumpulkan berbagai petunjuk yang berguna. Bahkan tangan. Bahkan karakter sampingan Kobayashi yang sering membuat kesimpulan ngawur dalam serial. Dalam beberapa episode tiba-tiba bersikap serius. Saat mengumpulkan petunjuk, juga bisa dengan keren mengungkapkan banyak hal. Dan memberikan penalaran yang teratur. Ini membuktikan betapa pentingnya mengumpulkan petunjuk. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah satu petunjuk kunci. Yang bisa menghambat pemikiran karakter utama. Sama. Dalam novel misteri konvensional juga ada banyak adegan seperti ini. Dengan kata lain, bahkan otak yang paling cerdas, dalam keadaan kekurangan informasi petunjuk yang cukup, tetap saja sulit untuk memecahkan kasus, dan melakukan penyelidikan serta penalaran yang menyeluruh. Diam pun ingin suatu saat mengucapkan sedikit, beberapa kata yang terkesan acak dalam lirik. Yang tiba-tiba memberikan inspirasi untuk mengungkapkan kebingungan saya. Sudah lebih dari pukul 12 ketika kembali ke rumah. Su Yuqing sedang meringkuk di dalam selimut, terlihat setengah tidur. Suara, plak, terdengar seiring dengan pintu yang dibuka. Dia tiba-tiba membuka matanya dengan lebar. Dia menoleh ke arah pintu. Diam. Akhirnya melihat si Diam kembali. Dia segera menunjukkan senyuman bahagia. Dia berlari kecil mendekat. Namun, begitu mendekat, dia melihat. Saat ini, si Diam seperti ayam yang basah kuyup. Begitu basahnya hingga tampak mengerikan. Dia segera bertanya dengan khawatir, "Kau beli makanan malam? Kenapa kau bisa basah kuyup seperti ini?"
Si Diam pulang dengan kehujanan. Tentu saja seperti ayam yang basah kuyup. Dia tersenyum dan berkata, hujan dan angin sangat kencang. Payungnya rusak, dan makanan malamnya juga terbang. Kau tidak punya makanan malam. Cepatlah mandi air hangat. Kau bisa sakit flu seperti ini. Su Yuking berkata dengan wajah penuh perhatian. Benar juga. Di kamar tamu hanya ada satu papan tempat tidur. Rumah ini dibeli orang tuaku agar aku dekat dengan sekolah. Barang yang dibeli sangat sedikit. Hanya barang-barang yang aku butuhkan sehari-hari. Tempat tidurnya sudah tertata, tidak ada spray yang berlebih. Malam ini kamu bisa tidur di sofa saja. Atau berbagi tempat dengan aku. Tersenyum dalam diam. Dia menunjuk ke kamarnya. Su Yuking langsung merasa malu. Dia berkata, aku akan tidur di sofa saja. Aku hanya bercanda. Kamu tidurlah di tempat tidur. Aku bisa tidur di sofa. Tunggu. Biarkan aku mandi dulu. Setelah berkata demikian, Chen Mo. Segera dia melepas pakaiannya yang basah. Dia langsung menanggalkannya. Su Yuking masih merasa malu karena undangan Chen Mo untuk tidur bersama. Dia pun menundukkan kepala dengan malu. Tiba-tiba, dia mendengar suara gesekan kain. Pakaiannya yang basah tidak tahu sudah menyerap berapa banyak air. Jika ini sampai masuk ke dalam, pasti akan membuat rumah jadi basah kuyup. Su Yuking sebelumnya sudah mandi. Dia baru saja mengepel sekali. Dia tidak ingin mengepel untuk kedua kalinya. Jadi Chen Mo bersiap untuk langsung melepas pakaiannya. Membawanya masuk ke dalam rumah. Ketika Su Yuking secara naluriah mengangkat pandangannya setelah mendengar suara. Pupilnya tanpa sadar menyusut dengan cepat. Setelah Chen Mo melepaskan lapisan dalam yang basah. Di bawah rambut basah yang acak-acakan. Tulang selangka yang sedikit merah tiba-tiba muncul di depan mata. Perutnya yang ramping berkilau di bawah lampu gantung. Garis pinggangnya muncul mengikuti gerakan kepalanya. Muncul di tepi celana pendeknya. Butiran air di tulang belikat pemuda itu mengalir turun mengikuti garis-garis. Mengumpul menjadi tetesan air yang bening di lekukan pinggang. Dalam kebingungan, dia bersiap untuk berbalik. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk melihatnya beberapa kali lagi. Saat itu, Chen Mo sudah melepas celana panjangnya juga. Hanya mengenakan celana pendek. Ketika Chen Mo membungkuk untuk mengambil pakaian basah di lantai. Otot-otot kaki yang kencang di bawah celana pendek. Su Yuking merasakan telinga yang dingin dan kemerahan. Melihat dengan sudut mata. Jejak air di sepanjang otot perut yang berlekuk. Hilang di tepi celana pendek hitam. Meresap ke dalam kain. Tenggorokannya tiba-tiba terasa seperti tersumbat kapas, tak bisa bersuara. Su Yuking merasakan gendang telinganya bergetar oleh detak jantung yang cepat. Wajah kecilnya terasa panas. Namun, ia terus mencuri pandang ke pinggang Chen Mo yang ramping. Saya akan pergi mandi dulu. Setelah selesai mandi, aku akan memanggilmu untuk tidur di kamar. Chen Mo tidak menyadari keanehan Su Yuking. Melihatnya sejenak, tersenyum sedikit, memegang pakaian yang basah dan berjalan menuju kamarnya. Su Yuking mengangguk-angguk seperti ayam mematuk beras sebagai respons. Hingga saat ini, ia tidak bisa menahan diri dengan menggunakan punggung tangan. Menempel erat ke wajah kecilnya yang panas. Saat punggung tangan menyentuh pipi yang panas. Dingin dan panas bertolak belakang dengan jelas. Bagian yang bersentuhan dengan kulit seperti disapu sutra yang direndam air hangat. Namun, kesegaran yang sesaat itu segera menghilang. Dengan cepat ditelan oleh gelombang panas yang berdenyut di bawah kulit. Ujung jari. Bahkan bisa merasakan getaran kapiler di telinga. Hingga suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Dia baru jatuh ke tepi sofa seperti kehilangan tulang. Mengganti punggung tangan dengan telapak tangan yang sedikit berkeringat. Saat kembali menempelkan tangan ke pipi. Keringat yang dingin dan darah yang panas. Mengalir dalam diam di bawah kulit. Bahkan napas terasa terhangat oleh uap yang mengepul. Pembuluh darah di telinga berdenyut. Seolah-olah ingin melepaskan diri dari lapisan kulit yang tipis itu. Tangkapan kilat yang baru saja terlihat membakar sepanjang tulang belakang. Tulang belikat yang basah bercahaya milik pemuda itu. Terus bergetar dalam ingatan. Bersama dengan hujan deras di luar jendela. Semua berubah menjadi suara gelombang yang kental. Begitu teringat pemandangan yang baru saja dilihat. Su Yuking merasakan seluruh otaknya kesemutan. Ia langsung terjatuh ke sofa. Sambil terengah-engah, telinganya berusaha sebaik mungkin. Mendengarkan suara yang keluar dari kamar yang sunyi. Rumbai-rumbai di atas selimut menjadi kusut karena diremas.
Su Yuking tiba-tiba menyadari. Dirinya menghitung suara tetesan air dari kamar mandi. 17 kali, suara keramik yang diketuk. 23 kali, suara keran berbunyi. Sambil menghitung, ia pun tanpa sadar, menutup kelopak mata yang semakin berat. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Dalam keheningan, ia berjalan keluar dengan setengah tubuh dibungkus handuk. Dia awalnya bersiap untuk memanggil Su Yuking agar tidur di atas tempat tidur. Namun dia melihat bahwa saat ini dia seperti seekor kucing kecil, memeluk selimut. Sepanjang waktu, dia terjebak seperti bola berbulu di sofa. Bergerak perlahan mengikuti napasnya. Suara lembut seperti anak kucing yang mengantuk keluar dari lubang hidungnya. Kadang-kadang mengeluarkan suara samar dalam gemuruh petir. Dia sudah tertidur lelap dengan wajah penuh ketenangan. Melihat Su Yuking seperti seorang bayi. Tekuk kakimu. Seluruh tubuh melingkar menjadi satu. Meskipun terlihat lucu. Namun, diam-diam dia tahu. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kekurangan rasa aman di dalam dirinya. Dalam diam, hatinya bergetar. Dia melangkah perlahan mendekat. Dia perlahan-lahan berjongkok. Mendekatkan kepalanya ke depan wajahnya. Menatap dengan tenang wajah tidurnya. Posisi tidurnya yang melingkar membuat rambut hitamnya terurai seperti sutra. Wajah yang terlihat di antara helai rambut. Bersinar lembut seperti permata. Bulu mata yang bergetar lembut menciptakan bayangan seperti sayap kupu-kupu di kelopak mata. Bibirnya tetap membentuk lengkungan alami saat tidur. Garis-garis bibir berwarna koral menyimpan kelembapan seperti madu. Kulit yang dibuat dari biji cinnabar di telinga semakin tampak tembus pandang. Bahkan tulang rawan telinga yang tipis dan rapuh. Semuanya memancarkan cahaya lembut seperti mother of pearl. Sampai sekarang saya masih belum bisa percaya ini kenyataan. Bahasa diam dalam hati. Ekspresi wajah yang penuh kasih sayang. Mengulurkan tangan untuk lembut menghapus helai rambut di wajah Su Yuking. Saat dia setengah berlutut di depan sofa. Sudut handuk mandi. Melintasi ujung rambut Su Yuking yang tergantung di bantal. Harum rehan yang lembab. Campuran dengan aroma cendana yang tersisa di rambutnya. Terjalin dalam jarak yang dekat. Bulu mata gadis yang meringkuk bergerak mengikuti suara hujan di luar jendela. Hidungnya bergetar lembut di bawah sinar lampu dengan cahaya berwarna madu. Melihat wajah tidur Su Yuking, Chen Mo dengan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggantung di samping bibirnya. Di lengan yang belum sepenuhnya kering. Sebuah tetesan air mengalir mengikuti ujung jarinya. Tepat jatuh di atas bibirnya yang sedikit terbuka. Tindakan ini membuatnya terkejut dan tanpa sadar mengulurkan lidahnya untuk menjilat ringan. Gerakan ini membuat Adam's Apple Chen Mo bergerak berat. Pergelangan tangan terasa seperti tersengat listrik, melipat masuk ke telapak tangannya. Namun sekali lagi, sebuah tetesan air jatuh. Jejak air mengalir mengikuti sudut bibirnya menuju lekuk lehernya yang halus seperti porselen. Mengalir melalui kerutan selimut yang samar-samar menunjukkan tulang selangkanya. Napas yang tenang menjadi lebih ringan tanpa disadari. Semakin mendekat sedikit lagi. Dekat hingga bisa melihat jelas pipinya. Bulu-bulu itu bergerak lembut mengikuti aliran hangat dari pemanas. Guru, suara petir menggelegar di kejauhan seketika. Su Yuking tiba-tiba berbalik. Dia menanamkan setengah wajahnya ke dalam bantal lututnya. Saat mengerut, dia menendang setengah selimut jatuh. Suara petir ini. Terdistraksi, dia semakin mengerut. Dia melihat selimut jatuh. Chen Mo secara instinktif mengulurkan tangan untuk menangkap. Namun, dia malah menyentuh pergelangan kaki Su Yuking yang telanjang. Kulit tersebut berubah antara panas dan dingin. Berwarna merah muda seperti kelopak bunga persik. Hangatnya membuat ujung jarinya kesemutan. Saat ini, suara detak jantung yang jelas terdengar di kepala Chen Mo. Dengan gadis itu, frekuensi getaran perlahan-lahan tumpang tindih. Dia cepat-cepat menarik tangannya kembali. Chen Mo menarik selimut itu. Setelah menutup Su Yuking dengan baik, barulah dia mengulurkan tangan untuk mengangkatnya dan berjalan menuju kamar tidur. Saat ini Su Yuking berada dalam pelukan Chen Mo yang tenang. Bulu mata bergetar semakin kuat. Suara napas yang awalnya tenang kini jelas mulai kacau. Kulitnya mulai memanas. Detak jantungnya semakin cepat. Jelas sekali dia sekarang sudah terjaga. Silence secara alami menyadarinya. Namun dia tidak mengungkapkannya. Melainkan membawa Su Yuking. Dengan lembut diletakkannya di tempat tidurnya. Dia melepas selimut yang menutupi tubuhnya.
Kemudian dia mengambil selimutnya. Dengan lembut menutupi tubuhnya. Saat itu dia sedikit membungkuk. Mendekat ke Su Yuking. Berbisik lembut di telinga Su Yuking mengucapkan selamat malam. Pemuda itu. Nafas panasnya menyentuh telinga yang gatal. Membuat Su Yuking secara naluri mengecutkan lehernya. Tersenyum dalam diam. Dia keluar dari kamar tidur. Menutup pintu kamar. Dia sendiri mengambil selimut yang baru saja masih terletak di atas tubuh Su Yuking. Dengan sembarangan menutupi dirinya sendiri. Karena hari ini sangat melelahkan. Dia hanya membungkus bagian bawahnya dengan handuk mandi. Tubuhnya tertutup selimut. Dia langsung berbaring di sofa. Tidur nyenyak. Sampai-sampai lupa mematikan TV dan lampu. Di dalam kamar tidur. Gadis yang baru saja tertidur telah membuka matanya. Detak jantungnya baru saja bisa dibilang hampir melompat keluar dari dadanya. Karena dia tidak tahu. Apakah Chen Mo akan melakukan sesuatu padanya? Jika Chen Mo benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, lalu bagaimana dia harus bereaksi? Pada saat itu, terlalu banyak gambar dan potongan yang melintas di pikirannya. Otaknya hampir macet. Dari sofa ruang tamu ke tempat tidur kamar tidur. Dalam waktu beberapa langkah singkat, dalam pandangan Su Yuking, rasanya seperti telah melewati 1 abad yang panjang. Setiap kali dia dipeluk oleh Chen Mo mendekati kamar tidur. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Dalam perjalanan ini, dia sedikit takut, juga sedikit berharap, dan sedikit ragu. Bisa dibilang campur aduk. Akhirnya, ketika Chen Mo mengambil selimut yang membungkusnya, hal itu semakin membuat emosi tegangnya mencapai puncaknya. Namun hasilnya tidak terduga. Mengikuti selimut kutub yang pergi adalah lapisan selimut yang lembut. Menutupinya. Gerakan menutupi itu sangat lembut. Ucapan selamat malam itu begitu merdu, sehingga perasaannya sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Tangan kecilnya secara bawah sadar mencengkeram tepi selimut, menarik selimut itu ke depan hidungnya. Sepertinya masih tertinggal aroma lembut di selimut, aroma sabun mandi yang sering digunakan oleh remaja, dan sedikit aroma khas hormon remaja. Bau ini, seperti saat baru saja dipeluk oleh Chen Mo, aroma lembut yang tercium sama. Dikelilingi oleh bau ini. Saat itu, Su Yuking merasa terbungkus rapat oleh selimutnya. Seolah-olah seperti pelukan hangat Chen Mo, yang erat memeluk dirinya. Hati seorang gadis bergetar saat ini. Tanpa sadar, perasaan yang berbeda muncul di dalam hati. Tubuhnya mulai panas kembali. Setelah sejenak berhayal yang tidak, dia baru kembali terjebak dalam mimpi. Kali ini adalah pertama kalinya dia tidak meringkuk rapat, tapi hanya berusaha membungkus selimutnya dan tidur. Sepertinya rasa aman yang diberikan seumur hidup ini lebih tinggi daripada rasa aman saat dia sepenuhnya meringkuk. Atau bisa dikatakan seumur hidup ini, nafas sang guru memberikan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hujan lebat turun sepanjang malam. Hingga pagi hari kedua, hujan akhirnya mereda. Banyak daerah rendah di kota. Bahkan sudah genangan air yang membentuk kolam kecil. Hari ini adalah hari Sabtu. Tidak perlu pergi ke sekolah. Seharusnya adalah hari yang bisa untuk tidur sampai siang. Namun Su Yuking sudah bangun lebih awal. Pakaian dia sudah dicuci dan dikeringkan dengan efek ganda kemarin. Sudah bisa dipakai lagi. Sekitar pukul 7 pagi. Su Yuking yang tidur cukup selama 7 jam. Masih merasa cukup segar. Yang terpenting adalah di sini, dalam kesunyian. Dia tidur dengan sangat nyenyak, seperti belum pernah sebelumnya. Setelah mengganti pakaian sendiri, Su Yuking mulai sibuk mengerjakan sesuatu. Dia sudah bilang saat mengetuk pintu kemarin, bisa melakukan pekerjaan rumah dan hal lainnya sebagai kompensasi. Jadi, dia dengan alami membantu Chen Mo merapikan kamar. Setelah merapikan kamar tidur Chen Mo dengan sederhana, Su Yuking baru saja keluar dari kamar. Terlihat saat ini, Chen Mo sedang membungkus perutnya dengan setengah selimut. Ia membelakangi ke arah sini. Namun, seiring dengan pandangan Su Yuking yang turun, ia tiba-tiba melihat, handuk Chen Mo sudah jatuh ke lantai. Yang membelakangi dia memperlihatkan bokong Mo yang kencang. Dan pada saat itu, tampaknya karena suara yang datang dari arah kamar tidur, Su Yuking melihat Chen Mo. Ia mengulurkan tangan untuk menggaruk telinganya. Tiba-tiba tubuhnya bergerak secara refleks. Sepertinya ia bersiap untuk berbalik menghadapnya. Wajah kecilnya mendadak, langsung memerah seketika.
menyadari bahwa ia mungkin akan melihat sesuatu. Dalam keadaan panik, Su Yuking. Ia segera menundukkan kepala dan tidak berani melihat apapun. Ia berjalan cepat untuk mengambil handuk dari lantai. Setelah menggeleng-gelengkan sambil menutup mata, barulah ia menutupinya kembali di atas tubuh Chen Mo. Meskipun sudah ditutup, namun, laki-laki sehat di pagi hari. Fenomena yang melambangkan vitalitas muda. Namun, getaran itu masih sampai ke mata Su Yuking meskipun terhalang handuk. Dia hanya bisa segera mengalihkan pandangannya dengan wajah yang memerah. Dia berjalan cepat menuju dapur, bersiap-siap untuk membuat sarapan. Namun, selama menyiapkan sarapan, gambaran itu terus-menerus muncul di pikirannya. Gunung yang terangkat di handuk tadi. Wajahnya semakin merah. Untungnya, saat bekerja, dia segera membuang pemikiran lainnya dari benaknya. Chen Mo sudah memasak sendiri sejak masa SMA. Ini karena ibunya memaksanya. Keterampilan memasak yang dia pelajari sejak sekolah dasar. Menurut kata ibunya, masakan yang dimasak sendiri adalah yang paling menenangkan untuk dimakan. Jadi, persediaan bahan makanan di rumah cukup banyak. Su Yuking bersiap untuk membuat beberapa sandwich, telur dadar, ham, dan menambahkan sedikit sayuran. 2 cangkir susu panas sebagai sarapan. Pikirkan apa yang harus dilakukan. Su Yuking segera mulai bergerak. Pertama-tama, masukkan 2 irisan roti gandum ke dalam pemanggang roti untuk dipanggang. Kemudian potong secara diagonal menjadi segitiga. Setelah wajan panas, kecilkan api menjadi sedang kecil. Tuangkan minyak zaitun untuk melapisi dasar wajan. Pecahkan telur dan tuangkan ke tepi wajan. Tunggu hingga putih telur mengeras dan tepinya sedikit hangus. Balik telur dengan spatula kayu. Taburkan sedikit garam. Kemudian, dengan sisa minyak, letakkan irisan daging ham yang tebal. Goreng hingga permukaannya berwarna karamel. Setelah mencuci selada Roma, keringkan dengan cara dikibas. Dia dengan hati-hati merobek selada menjadi potongan-potongan yang bisa dimakan. Kemudian ambil tomat yang sudah dicuci bersih. Potong melintang menjadi iris setebal 3 mm. Gunakan kertas dapur untuk menyerap kelebihan air. Terakhir, letakkan telur goreng di atas potongan roti yang renyah. Susun ham, keju, tomat, dan selada secara berurutan. Tekan dengan pisau bergerigi secara diagonal. Potong dan masukkan ke dalam microwave selama 1 menit. Di tempat mencuci muka, keju sudah setengah meleleh. Bagian ini sudah selesai. Yang tersisa hanya susu. Su Yuking mengambil sebotol besar susu dari lemari es. Tuang susu ke dalam panci enamel. Panaskan dengan api kecil hingga 60 derajat. Permukaannya baru mulai muncul gelembung-gelembung kecil. Segera matikan api untuk menghindari susu terpisah. Masukkan setengah sendok teh susu kental manis ke dasar cangkir. Setelah menuangkan susu panas, aduk perlahan dengan sumpit hingga membentuk pusaran. Saat dia selesai menyiapkan sarapan di sini, keheningan di ruang tamu juga telah terbangun. Bukan berarti dia sudah cukup tidur. Tapi dia teringat, dia masih harus pergi bertugas dengan kapten hari ini. Saat ini, keadaannya masih setengah tidur setengah terjaga. Tangan kanannya secara naluriah mencari arah meja samping tempat tidur. Seharusnya menyentuh tempat senjata dan ponsel. Namun hanya merasakan meja kopi yang dingin. Kaca tidak tepat. Dia merasa ada yang tidak beres dengan meja samping tempat tidur. Tiba-tiba menekan dengan tangan kiri. Bangun dan duduk. Namun saat melakukan gerakan ini, dia tiba-tiba teringat. Ketika memberikan tenaga pada bahu kiri, muncul sedikit rasa nyeri. Itu adalah luka tembak yang tertinggal saat mengejar perampok 3 tahun yang lalu. Namun rasa nyeri dalam ingatan tidak muncul saat ini. Dalam diam, dia secara naluri menoleh untuk melihat. Dia melihat kulit bahu kirinya halus seperti baru. Saat ini, dia masih belum sepenuhnya terjaga. Karena semalam terpapar hujan begitu deras. Ditambah dia tidak cukup tidur yang mengakibatkan kurang tidur. Dia saat ini merasa kepalanya pusing dan penuh. Dia secara kebiasaan menekan pelipisnya dengan telapak tangannya. Ini adalah tindakan sadar yang terbentuk karena lama bekerja shift malam. Setelah menekan pelipisnya sebentar, ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh Chen Bo membuatnya mengernyit. Ia mengangkat handuk mandi. Kulit yang terlihat di bawah matanya tiba-tiba terputus dari ingatan. Di tubuhnya yang hampir berusia 30 tahun. Seharusnya ada bekas jahitan sepanjang 7 cm di daerah selangkangannya. Itu untuk menyelamatkan seorang yang lain. Anak yang disandera oleh orang dengan gangguan jiwa.
Melihat dirinya sendiri yang tergores dalam oleh orang dengan gangguan jiwa menggunakan pisau. Keadaan saat ini berat. Mo baru saja terbangun dengan mendadak. Dia seolah-olah kembali ke 10 tahun yang lalu kemarin. Dia sekarang bukan seorang detektif. Dia sekarang hanya seorang siswa SMA. Dan gadis yang sering menghadapi dirinya. Gadis yang akan menundukkan kepala dengan malu. Juga kembali ke dunianya sendiri. Begitu memikirkan Su Yuking, dia segera berdiri dengan gugup dan melihat ke arah kamar tidur. Terlihat pintu kamar tidur terbuka lebar. Dia segera melihat-lihat mencari sosok Su Yuking, hingga melihatnya sibuk di dapur. Barulah Chen Mo duduk kembali di sofa dengan santai. Dia menghela napas dengan lega. Bagus sekali, ini bukan mimpi. Dia benar-benar telah melewati malam badai. Dalam hati, Chen Mo merasa sejenak lega. Lalu dia kembali terjatuh berat ke sofa. Karena sifat pekerjaan detektif yang khusus, seringkali harus menghadapi tekanan yang tinggi. Dan kasus yang rumit dan berubah-ubah. Ini menyebabkan jadwal tidurnya seringkali sangat tidak teratur. Untuk mengatasi situasi darurat, Chen Mo seringkali harus siap sedia. Bahkan melakukan penyelidikan, penangkapan, dan tindakan lainnya pada malam hari. Pola kerja yang tidak teratur ini berpengaruh langsung pada kebiasaan tidurnya. Selama bertahun-tahun, dia hampir tidak pernah tidur dengan baik. Kelelahan mental adalah keadaan normalnya. Rokok seolah tidak bisa jauh darinya. Awalnya Chen Mo tidak merokok, tetapi tekanan tinggi ditambah kelelahan, tanpa sesuatu yang menyegarkan untuk membantu. Di malam-malam yang perlu bertahan dengan tenang, benar-benar sangat sulit untuk dilalui. Pekerjaan ini meskipun sangat melelahkan, tapi Chen Mo tidak pernah mengeluh. Bahkan agak tenggelam di dalamnya. Menikmati kegembiraan menangkap pelaku kejahatan setiap kali menyelesaikan kasus. Namun setelah bertahun-tahun, ia memang sudah lelah. Kini kembali ke masa SMA. Keputusan yang dibuat dalam keheningan saat berbaring di sofa. Karena takdir telah memberikan dirinya kesempatan untuk hidup lagi. Maka kali ini pilihlah untuk menikmati masa muda dengan bebas. Dulu, ia terjebak karena kematian Su Yuking. Terjebak dalam rasa bersalah yang tiada henti. Rasa bersalahnya tidak pernah berhenti. Menghabiskan waktu dalam emosi sakit dan penyesalan. Ia mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk bagaimana menebus dosa. Dan terjebak dalam pencarian pelaku sebenarnya untuk Su Yuking. Sama sekali tidak pernah menikmati masa-masa SMA. Masa muda yang seharusnya dinikmati oleh orang-orang muda. Sekarang Su Yuking kembali. Masa-masa mudanya juga kembali. Kali ini, dia memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan baik. Menjalani setiap menit kehidupan dengan baik. Saat perasaannya bingung dan bercampur aduk, Su Yuking sudah menyiapkan sarapan. Dan semuanya telah diletakkan di atas meja makan. Saat itu, dia baru diam-diam mengintip ke arah ruang tamu. Terlihat Chen Mo tertutup selimut, berbaring dengan malas di sofa. Dengan mata terbuka menatap langit-langit. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Dia segera memanggil Chen Mo dengan lembut. Sudah waktunya bangun untuk makan. Aku sudah menyiapkan sarapan. Tapi aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Chen Mo kembali duduk, menghidu ke arah ruang makan. Hanya merasakan aroma roti dan susu yang melayang dari meja makan dekat situ. Dia segera menjawab dengan senyuman, akan segera datang. Dia berkata sambil bersiap untuk bangkit lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sekarang dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Dia melirik sekeliling. Handuk yang baru saja dibuang sembarangan olehnya. Dia segera membungkus dirinya kembali dan berlari ke kamar. Dia yang biasanya mandi air hangat di pagi hari. Setelah mandi, dia baru berpakaian rapi dan keluar. Tubuhnya yang tidak mengalami rasa sakit membuatnya bergerak dengan mudah. Ternyata begitu mudah. Dalam hati, diam-diam dia merasakan banyak hal. Semalam, dia sama sekali tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Dia hanya fokus mengejar pelaku. Hari ini dia benar-benar merasakan kembali seperti 10 tahun yang lalu. Betapa bahagianya dia dengan keadaan itu. Dia tiba di meja makan. Saat ini, makanan terletak di depan Su Yuking. Dia duduk dengan tenang, menunggu kedatangan diam. Lain kali, tidak perlu menunggu saya. Kamu bisa makan dulu. Chen Mo tersenyum dan menarik kursi untuk duduk di depan Su Yuking. Di depan Yuking. Tidak masalah. Lagi pula aku harus menunggu sampai kamu selesai makan untuk mencuci piring bersama. Su Yuking tersenyum manis.
Dia berkata untuk mencicipi apakah rasanya sesuai dengan seleramu. Jika ada yang perlu diperbaiki, bilang saja padaku. Aku akan membuatnya sesuai seleramu lain kali. Sebenarnya, aku cukup rajin saat tinggal sendirian. Tapi sekarang tinggal bersamamu. Aku khawatir aku akan menjadi malas. Mo tersenyum sedikit. Dia berkata bahwa yang berbicara tidak berniat. Namun yang mendengar memperhatikannya. Senyum di wajah Su Yuking malah semakin bersinar. Dia menopangkan dagunya dengan kedua tangan. Dan menatap Chen Mo dengan penuh perhatian. Dia menikmati sarapannya yang dibuat dengan penuh perawatan. Dia sangat menantikan penilaian darinya. Saat Chen Mo menggigit sandwich dalam keheningan. Roti gandum utuh yang renyah. Aroma lembut di sela-sela gigi. Telur dadar yang hangat dibalut keju yang meleleh meluncur di atas lidah. Kemanisan tomat menetralkan rasa asin dari ham. Dia menatap ke depan. Gadis itu memiliki ujung rambut berwarna madu karena cahaya. Tiba-tiba mengambil selembar tisu. Menghapus minyak yang menempel di ujung hidungnya. Dia tersenyum dan berkata bahwa keterampilan ini bisa membuka toko di belakang sekolah. Nanti saya yang bertanggung jawab untuk kasir. Kamu yang masak, bayangkan adegan seperti itu. Bukankah itu seperti pasangan muda yang baru memulai usaha? Telinga Su Yuking tiba-tiba memerah. Dia menunduk mengaduk sendok di cangkir susu. Tidak menjawab. Dengan cepat, keduanya menyelesaikan sarapan. Dalam keheningan, dia tersenyum dan memasukkan suapan terakhir sarapan ke mulutnya. Melihat ke arah Su Yuking yang saat itu menunjukkan senyum bahagia. Namun tetap menunjukkan ekspresi sedikit lelah. Dia berkata, besok saya yang akan membuat sarapan. Kamu juga harus tidur sampai siang dengan nyenyak. Jika lelah, tidurlah lebih lama. Jangan memaksakan diri. Tahukah kamu, ketika dia bangkit untuk membereskan piring dan mangkuk, dia kebetulan menyentuh tangan kecil Su Yuking yang menjulurkan. Untuk mengambil piring dan sumpit. Tangan itu terasa sangat lembut dan dingin. Karena kamu sudah melakukan semuanya hari ini. Lebih baik serahkan saja semua padamu. Besok serahkan padaku. Seorang siswa SMA tersenyum dan melepaskan tangannya. Dia membiarkan Su Yuking mengambil piring dan mangkuk. Dia keluar dari dapur dan duduk kembali. Sofa. Dengan cepat, Su Yuking sudah membereskan piring dan mangkuk. Dia mengelap meja makan hingga bersih. Dia juga mencuci semua peralatan dapur. Setelah itu, dia mengelap tangannya. Dia berjalan kembali dari dapur ke ruang tamu. Terlihat bahwa dia juga cukup rapi saat bekerja sehari-hari. Baru saja kembali ke ruang tamu. Dia bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya. Seorang siswa SMA segera menariknya. Melihat tangannya yang kecil dicengkeram oleh tangan besar yang kuat. Su Yuking sama sekali tidak memiliki sedikit pun pemikiran untuk melawan. Setelah memaksa Su Yuking untuk duduk di sofa, seorang siswa bernama Chen Mo akhirnya duduk di sampingnya. Dia berkata, saya melihat kamu tidak dalam kondisi yang baik. Jadi, selama 2 hari ini kamu tidak boleh bermain. Su Yuking baru saja bersiap untuk berbicara. Chen Mo langsung mengulurkan tangan untuk menutup bibirnya yang merah. Dia melanjutkan, dengarkan saya dulu. Bahkan jika kamu harus membayar sewa, itu pun harus dengan persetujuan saya sebagai pemilik. Sekarang saya perintahkan kamu untuk beristirahat selama 2 hari. Hari ini adalah hari Sabtu. Besok adalah hari Minggu. Selama 2 hari ini, apapun yang saya minta, kamu harus melakukannya. Tahukah kamu, jika kamu tidak patuh, saya bisa saja mengusirmu. Mendengar Chen Mo berkata begitu, Su Yuking baru menganggukkan kepala dengan sedikit setuju. Pertama-tama, tontonlah TV sebentar untuk mengisi perut. Sebentar lagi, temani saya keluar untuk berbelanja. Tahukah kamu, Chen Mo tiba-tiba menyadari. Mengatakan julukan ini kepada seorang gadis cantik terasa cukup menyenangkan. Su Yuking sekali lagi mengangguk patuh. Ini yang benar. Nanti aku akan membawamu pergi membeli pakaian. Apakah kamu hanya memakai pakaian ini saja? Kalau kamu mau, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Chen Mo berkata sambil tersenyum. Aku akan pulang untuk mengambil pakaian ganti. Bicara soal pulang, ekspresi Su Yuking terlihat agak ragu. Wajahnya juga tidak terlalu natural. Tidak usah, beli yang baru saja. Diam juga terlihat. Dengan wajah acuh tak acuh. Aku tidak membawa uang sepeser pun. Su Yuking tampak kesulitan. Hitung saja untukku lebih dulu. Tapi, harus diingat, kamu harus menggantinya. Pokok dan bunga.
Nanti aku akan membantumu menghitung. Gaji bulanan untuk pengasuh normal adalah berapa? Kamu harus memberiku waktu yang cukup. Chen Mo tiba-tiba menggenggam tangan kecil Su Yuking. Jika tidak bisa membayar kembali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Merasakan kehangatan telapak tangan Chen Mo, Su Yuking juga merasakan kehangatan di dalam hatinya. Diam, kata-kata ini jelas dia dengar. Ini jelas-jelas tidak membiarkan dirinya membalas. Bahkan dia masih bersedia membiarkan dirinya tinggal lebih lama. Tapi dia masih merasa tidak enak. Apa kamu lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Di rumah ini, saya adalah tuannya. Kamu adalah pengasuh. Orang berkata apa, itulah yang benar. Tidak boleh membantah. Tahu tidak? Diam berkata dengan serius. Anda tahu, Tuan. Su Yuking juga menunjukkan sedikit semangat nakal. Dia tersenyum tenang. Suaranya lembut saat menjawab. Ya, ingat untuk memanggil seperti ini mulai sekarang. Diam menjawab sambil tersenyum. Setelah menonton televisi selama setengah jam, Diam baru saja berdiri dan membawa Su Yuking keluar. Setelah malam badai, cuaca telah benar-benar cerah. Dengan debu yang jatuh, udara di luar sepertinya menjadi lebih segar dibandingkan sebelumnya. Kamu biasanya beli baju di mana? Keluar dari rumah, dia melihat Su Yuking seolah sedang mengobrol santai. Dengan penasaran dia bertanya. Dia adalah orang yang awam tentang hal ini. Sungguh-sungguh tidak pernah menjelajahi, terutama setelah dia menjadi detektif. Dia bahkan tidak memiliki ketertarikan yang besar dalam hal ini. Kebutuhan hanya muncul saat menyelidiki kasus. Itu membuatnya tahu beberapa toko barang mewah untuk wanita. Tetapi sesuai dengan sifat Su Yuking, jika dia memberinya pakaian mahal, dia takut dia tidak akan menerimanya sama sekali. Mendengar pertanyaan yang hening, Su Yuking tanpa sadar mengaduk rok dengan ujung jarinya. Cahaya pagi yang lembut melompat di bulu matanya. Di toko pakaian bekas di sudut belakang sekolah, pemilik toko sangat mahir dalam menjahit pakaian. Dengan 50 yuan, kamu bisa mendapatkan satu set lengkap. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mendongak menatap Chen Mo. Dia menambahkan bahwa dia selalu mendisinfeksi dengan serius. Setiap kali pasti. Merebusnya 3 kali dengan air mendidih. Kemudian menjemurnya di bawah sinar matahari selama 3 hari. Dia takut Chen Mo akan membencinya karena mengenakan pakaian kotor. Seolah-olah sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Chen Mo. Dengan alami, ia menggenggam tangan Su Yuking yang lembab oleh keringat tipis. Ia berkata, aku tiba-tiba teringat sebuah tempat. Pakaian di sana sangat bagus. Saat menarik, ujung jari Chen Mo secara naluriah menghapus kapalan tipis di telapak tangan gadis itu. Dalam hati, rasa kasih sayang itu tak bisa dihindari muncul lagi. Gadis biasa, pada usianya ketika kolagen paling melimpah. Siapa yang tidak memiliki telapak tangan yang lembut dan halus? Mereka juga telah melakukan terlalu banyak pekerjaan berat, sampai menyebabkan gadis di usia ini memiliki jenis kapalan ini di telapak tangan. Su Yuking terhuyung setengah langkah. Dahinya menabrak tulang belikat pemuda itu. Hidungnya segera mencium aroma sabun mandi jeruk yang tertinggal di tubuh pemuda itu. Perasaannya sangat bercampur aduk. Jadi, ia hanya membiarkan Chen Mo membawanya seperti itu. Jalan Wutong baru saja terbangun pada pukul 9. Cahaya pagi menembus celah dedaunan Wutong yang dipenuhi dengan tetesan air setelah hujan. Anggur berada di atas batuan hijau. Chen Mo menggenggam tangan Su Yuking. Berhenti di depan jendela kaca di tikungan. Pintu kayu toko penjahit sedikit terbuka. Lonceng perunggu di ambang pintu bergetar karena angin. Bersama alunan bahasa Prancis dari gramofon, menyatu menjadi nada yang malas. Pandangan Su Yuking melintas melalui unsur seni yang dipajang di jendela. Kain setinggi 3 atau 4 lantai. Jarinya tanpa sadar mencubit lengan Chen Mo. Tempat ini terlihat sangat mahal. Pemilik restoran adalah teman lama ibu saya. Khusus berbisnis untuk pelajar. Tidak mahal, tenanglah. Chen Mo dengan tenang membuka pintu. Lantai kayu mengeluarkan suara berderit lembut. Pakaian siap pakai yang digantung di dalam toko bergoyang lembut tertiup angin. Di udara tergantung kotak kain katun yang telah digunakan. Di belakang meja, seorang wanita dengan kacamata diadopsi mengangkat kepalanya. Pandangannya terhenti sejenak pada tangan mereka yang bergandeng. Senyumnya membuat kerutan halus di sudut matanya. Wah, gadis yang sangat cantik.
Dia diam-diam membawa pacarnya untuk memilih pakaian. Telinga Su Yuking tiba-tiba memerah. Jari-jarinya bergerak tanpa sadar, mengaduk bagian bawah ke meja Chen Mo. Chen Mo merasakan getaran halus dari kain tersebut. Adam Apple-nya bergerak. Dia perlahan melepaskan tangannya. Dia tersenyum dan berkata bahwa Linyi juga akan segera berganti musim. Membantunya melihat beberapa model untuk musim yang berganti. Dia terdiam sejenak, kemudian mendekat sedikit. Dengan suara rendah, dia menambahkan bahwa pakaian dalam juga harus memiliki beberapa set. Harus berupa katun murni kelas A. Mengerti? Lin Yu tersenyum sambil memegang pengukur lembut. Menarik Su Yuking. Berputar ke. Tirai ganti pakaian hanya bisa menutupi tubuh dari leher ke bawah. Saat itu, Su Yuking melihat bahwa dia masih bisa melihat Chen Mo. Selalu merasa dirinya seluruhnya terpapar dalam pandangannya. Tanpa bisa menahan rasa malu. Seluruh dirinya hampir meringkuk di rak yang digantung dengan gaun linen. Chen Mo melihat situasi tersebut. Dengan tepat mundur dan duduk di kursi rotan di dekat jendela. Menundukkan kepala dengan pikiran yang tidak fokus sambil membolak-balik buku sampel kain. Tampaknya dia sedang membaca buku. Namun, dia sudah menangkap suara lembut gadis itu yang tergagap menolak. Tersimpan di telinganya. Renda itu. Benar-benar tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan Bibi. Kita sebagai wanita juga harus menyenangkan diri kita sendiri. Model seperti ini. Tidakkah kau merasa dirimu terlihat cantik mengenakannya? Jangan pedulikan pendapat orang lain. Dan lagi pula, orang lain tidak akan melihat pakaian dalam. Kita harus berdasarkan pada pandangan kita sendiri. Harus memilih apa yang kita suka. Jangan biarkan penilaian orang-orang yang picik menghalangi. Melihat hak kita untuk memilih kecantikan. Lin Yuwei memberikan sedikit motivasi untuk jiwa. Su Yuking sebenarnya tidak lagi begitu menolak di awal. Dibandingkan dengan gaya yang biasa-biasa saja. Dia sendiri memang lebih menyukai jenis yang cantik ini. Hanya saja bagian yang terbuka dari model ini terlalu banyak. Sungguh membuat orang merasa malu saat melihatnya. Pertama, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu menyukainya. Kedua, Bibi akan memberitahu kamu lagi. Setelan ini pasti akan membuat Chen Mo tergila-gila pada kamu, bocah nakal itu. Kamu sendiri juga menyukainya. Juga bisa membuat anak laki-laki yang kamu suka menyukaimu. Bukankah ini mendapatkan dua keuntungan sekaligus? Su Yuking membuka mulutnya. Dia sebenarnya ingin menjelaskan hubungan mereka. Tetapi saat kata-kata itu di ujung lidah. Namun seolah ada 1000 lapis lem yang menyegel mulutnya. Akhirnya, dia masih tidak bisa mengeluarkan satu kata penjelasan pun. Baiklah, yang ini saja. Oke, aku siapkan 7 set untukmu. Agar kalian berdua bisa merasakan kesegaran setiap hari. Lin Yuwei berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini terdengar di telinga Su Yuking. Itu adalah rasa malu yang sangat besar. Setelah memastikan pakaian dalam, Lin Yuwei mulai mencocokkan pakaian untuk Su Yuking lagi. Saat tirai ruang ganti diangkat dan diturunkan. Seorang siswa SMA, Chen Mo, melihat Lin Yuwei. Memegang sepasang gaun kuning telur dan kemeja biru muda. Kemudian masuk kembali. Chen Mo bersandar di dinding, menghitung bercak cahaya yang jatuh dari celah tirai. Ketika mendengar suara kain yang tipis, keringat tipis tiba-tiba muncul di leher belakang. Dia sudah berhayal di dalam pikirannya. Su Yuking akan seperti apa saat mengenakan ini. Ketika tirai dibuka dengan gesekan, dia sedang melotot pada mesin jahit di sudut dinding. Apakah itu akan terlihat aneh? Su Yuking memegang pinggiran gaunnya dan berputar setengah lingkaran di tempat. Ujung rambutnya menyapu ikatan pita di atas tulang selangkanya. Cahaya pagi menyelimuti dia dengan kain kapas berwarna madu semi-transparan. Lengkungan rok yang melambai seperti bunga lili yang siap bertempur. Jadamnya tenggorokan yang diam bergoyang berat. Tiba-tiba bangkit dan merapikan kerah bajunya. Butang kedua terpasang salah. Ujung jari tanpa sengaja menyentuh kulit di leher gadis itu. Keduanya terpaku pada saat yang sama. Gramofon tepat pada saat itu beralih ke lagu Love and Rose. Dalam bagian refrain, keheningan menarik kembali tangannya seperti terkena listrik. Berbalik dan mengambil topi jerami dari rak. Memakainya di atas kepalanya. Cocok dengan pelindung matahari ini. Su Yuking sedikit malu dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Lin Yuwei tersenyum dan berkata, sepertinya kalian semua sangat puas ya. Coba set ini lagi. Beberapa waktu kemudian, saat tirai ruang ganti dibuka lagi,
Adam's Apple pemuda itu bergerak berat. Serat bambu di bawah cahaya pagi menunjukkan tekstur semi-transparan. Kulit pudar merah muda di tulang selangkanya muncul samar-samar. Kancing di sisi pinggang bergerak naik turun seiring napasnya. Seperti bunga kupu-kupu yang siap terbang kapan saja. Hal yang paling penting adalah, baju dalam yang tipis itu ternyata tembus pandang. Di dalamnya samar-samar terlihat brales merah muda. Matanya yang menatap langsung tidak berkedip sedikitpun. Tak lama, Su Yuqing mengganti beberapa set pakaian. Tak bisa dipungkiri, pandangan Lin Yue memang luar biasa. Setiap set selalu membuat Chen Mo dan Su Yuqing merasa puas. Sudahlah, Bibi Lin, jangan dorong lagi. Bibi Lin, jangan jepret lagi. Kartu saya bisa habis jika terus begini. Melihat Lin Yue sangat terobsesi menjadikan Su Yuqing model, Chen Mo segera menghentikannya. Tak perlu takut. Apakah aku adalah orang yang terburu-buru mencari uangmu, Bibi Lin? Nanti aku akan minta ibumu untuk mengembalikan uangnya saja. Jika dia tahu tentang uang yang dihabiskan untuk menantu perempuan, tidak tahu betapa bahagianya dia. Jangan berkhayal yang tidak padanya. Aku bahkan belum mulai sedikit pun. Oh, terlihat seperti bermain dengan sangat polos. Kau, anak nakal. Aku kira kau sudah menyelesaikan semuanya. Lin Yue memberikan ekspresi seolah bertanya, apakah kau percaya padaku? Dengan senyuman pahit, dia hanya bisa diam. Jangan sekali-kali berbicara sembarangan pada ibuku. Jika tidak, aku tidak akan datang untuk mengurus bisnismu lagi. Baiklah, aku akan membantumu untuk menjaga rahasia ini. Aku akan membantumu untuk merahasiakannya. Aku akan memberimu diskon tambahan. Banyak yang bilang menjual pakaian itu menguntungkan. Ternyata benar-benar menguntungkan ya. Semua bisa diburu. Chen Mo tidak bisa menahan untuk mengeluh. Apa kau merasa itu terlalu murah? Jadi, aku akan menghitung sedikit lebih untukmu. Lin Yue meliriknya. Jangan, Lin Yi yang terbaik. Kita sudah sepakat untuk diskon. Jangan sekali-kali berbohong. Seorang siswa SMA Chen Mo berkedip dan mendekatkan dirinya ke telinganya. Chen Mo segera tersenyum sambil menghalangi. Ini sudah hampir benar. Saat membayar, Lin Yue mengeluarkan pakaian dalam yang dilipat rapi. Dibungkus terpisah dengan kertas kraft. Seorang siswa SMA, Chen Mo, berkedip dan mendekatkan dirinya ke telinga Su Yuqing. Dia dengan suara lembut berkata sambil tersenyum seperti bibi. Badan ceweknya yang kecil ini. Bibi Lin sudah memeriksanya untukmu. Pasti sangat istimewa. Kamu benar-benar beruntung, nak. Pemuda itu terbatuk dan mengeluarkan kartu kredit yang ditinggalkan oleh ayahnya. Melihat sekilas, Su Yuqing sedang mengintip sambil mengamati gaun tidur Renda di samping jendela. Topi jerami yang dikenakan di kepalanya bergerak mengikuti gerakannya. Tercengang memperlihatkan tahi lalat merah di telinga. Di bawah cahaya hangat, dia terlihat begitu muda dan cantik. Berganti waktu, diam. Di depan mata muncul lagi Su Yuqing yang tersapu hujan deras. Foto keadaan mati yang memilukan. Dia mengepal tangannya. Dalam hati, dia bersumpah. Dalam hidup ini, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Keindahan di depan matanya ini. Selama dia masih hidup, dia akan terus menjaga hal ini. Pakaian sudah beres. Sekarang hanya tersisa perlengkapan tempat tidur. Saat dia berbelok di sudut jalan dengan tas yang penuh. Sepatu kanvas Su Yuqing menginjak di atas ubin berbatu yang tergenang air membuat bercak-bercak kecil cahaya. Dia diam-diam mengintip dengan sudut matanya. Langkahnya sedikit lebih cepat dari langkahnya. Di dalam tas belanja yang digoyang-goyangkan oleh pemuda yang diam. Ujung rok Renda min hijau sedang menjulur keluar dari tepi kertas kraft. Melambai dalam angin seperti ranting musim semi. Toko perlengkapan rumah ada di lantai 4. Sampai di pusat perbelanjaan. Pemuda yang diam menekan tombol lift. Pintu metal memantulkan gerakan kecil Su Yuqing yang menarik rok. Dia tiba-tiba merasakan. Saat ini, keduanya terlihat seperti pasangan muda yang sedang berbelanja. Jadi dia agak takut dilihat orang lain. Sedikit manis lagi. Yang penting pilih yang kamu suka saja. Lagi pula akhirnya kamu yang tidur. Sampai di toko perlengkapan tempat tidur. Terlihat bahwa lampu di sini lebih hangat. Lampu sorot kuning hangat membagi rak menjadi blok warna yang lembut. Jari Su Yuqing menyentuh sebaris selimut jahitan. Sentuhan seperti awan. Mengingatkannya pada malam tadi.
Kehangatan yang membalut aroma muda saat tertidur. Diam. Mendorong kereta belanja yang penuh dengan tas pakaian sebelumnya. Mengikuti setengah langkah di belakangnya. Melihat rambutnya yang terjatuh saat dia membungkuk. Melihat-lihat toko sarung bantal berwarna merah muda. Hanya merasa bahwa pemandangan ini seperti pasangan pengantin yang menyiapkan barang rumah. Apakah ini akan mahal? Su Yuking memegang tag harga set 4 barang dari kain katun yang dicuci. Di tepi biru abu-abu muda, ada bordiran pola bulan dan bintang. Mahal apanya? Kalau suka ya coba saja dulu. Seorang siswa itu melepas selimut sutra. Dimasukkan ke dalam pelukan Su Yuking. Meminta dia untuk merasakan teksturnya. Su Yuking meraba-raba. Dia tersenyum tanpa memberi jawaban pasti. Mengira Su Yuking tidak puas dengan tekstur ini. Chen Mo segera melanjutkan pemilihannya. Akhirnya saat dia berjongkok di depan rak membandingkan berbagai bahan isi, Su Yuking diam-diam meletakkan selimut sutra yang harganya 4 angka. Kembali ke tempat semula. Mengangkat selimut berwarna hijau muda yang jauh lebih murah. Selimut katun yang dicuci dengan warna hijau muda. Mengatakan bahwa tekstur ini cukup bagus. Bagusnya apaan? Kualitasnya seburuk ini. Seorang siswa itu akhirnya menyadari. Dia tetap mundur karena harganya. Dia segera berdiri. Dengan ujung jari, dia mengetuk pelan dahi Su Yuking. Dia tertawa dan berkata, jangan anggap remeh barang-barang ini. Kadang-kadang, ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas tidurmu. Lagi pula, barang semacam ini bukan hanya untuk kamu. Di masa depan, ketika kamu tidak tinggal di kamar tamu, kita juga bisa membersihkannya untuk tamu. Jadi membeli yang mahal tidak ada masalah. Namun, apa yang dia katakan cukup ambigu. Kamu tidak tinggal di kamar tamu. Juga bisa disisihkan untuk tamu. Kata-kata ini sepertinya menyiratkan bahwa Su Yuking tidak di rumah Chen Mo. Jika tinggal, masih bisa digunakan untuk tamu. Namun jika dikatakan, kata-kata ini berarti, Su Yuking langsung diangkat menjadi nyonya rumah ini. Itu juga tidak ada masalah sama sekali. Terutama karena Chen Mo menggunakan kata, kita, ini. Dan pada saat ini, Su Yuking jelas bisa mendengar dua makna. Dia merasa sedikit berdebar-debar. Chen Mo selesai berbicara. Justru dia tidak memperhatikan reaksi Su Yuking. Melainkan dia mengangkat sampel. Dan menaruhnya di atas tempat tidur yang dipamerkan. Mendekat untuk mencoba sentuhannya. Su Yuking masih dalam keadaan melamun. Tiba-tiba dia ditarik oleh tangan besar yang hangat. Terjatuh ke dalam selimut sutra yang empuk. Sebuah bantal dari busa memori. Juga dimasukkan ke kepalanya. Ketika telapak tangan pemuda yang panas itu menjauh dari telapak tangan, tiba-tiba terasa di pinggangnya melalui kain. Tidur meringkuk dapat berdampak buruk pada tulang belakang dan leher. Bantal memori foam ini mendukung tulang leher. Su Yuking terjebak dalam selimut lembut seperti awan. Melihat tangan yang menopang bantal dengan diam. Ototnya membentuk garis yang halus. Tiba-tiba merasa udara dipenuhi dengan rasa manis seperti madu. Setelah melalui beberapa pemilihan, Chen Mo akhirnya membantu Su Yuking memilih perlengkapan tidur. Saat keranjang belanja penuh dengan barang-barang, Su Yuking menatap selimut berbulu dengan warna lembut. Dia berkata terima kasih dengan suara pelan. Chen Mo, tiba-tiba orang di depan berhenti. Su Yuking tanpa sadar menabrak punggung yang tebal. Kedepannya, kata terima kasih tidak perlu diucapkan lagi. Tindakan lebih meyakinkan daripada kata-kata. Kamu harus memikirkan cara untuk berterima kasih padaku. Dan bukan hanya mengucapkan terima kasih kepadaku. Sebelum kamu membalas budi kepadaku, kamu tidak boleh sampai terjadi sesuatu. Dalam keheningan, ada kalimat kedua yang tidak ada alasan. Membuat Su Yuking sedikit tertegun. Tapi dia tetap menganggukkan kepalanya.